menjadikan kita orang-orang yang benar-benar beradab kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Jangan ada orang Bapak Ibu mengangkat suaranya lebih tinggi dibandingkan suara Nabi. Tentu itu di zaman sahabat. Kalau sekarang kira-kira maknanya jangan ada orang Bapak Ibu nan kecil hadis Nabi ko nan kecilnya lain puluh. Itu zaman Nabi itu. Inilah beda zaman. Zaman Nabi itu kan untuk zaman kita juga. Zaman Nabi itu, apa yang dilakukan Nabi kan untuk kita juga. Karena di antara keistimewaan syariat Islam, bahwa dia solih likulli zaman wa makan. Dia layak untuk semua kondisi. Dari zaman Nabi sampai sekarang. Dalam hal apa saja, supaya tidak ada orang beralasan terkadang, itu jadi alasan. Itu zaman Nabi. Kini zamanlah berbeda. Makanya Bapak Ibu, kata Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kita lebih meninggi suara. Sama misalnya Bapak Ibu, apa sajalah sunnah ini. Kalau ada yang mengatakan misalnya, ayat ini tak cocok pakai jenggot. Yang merasa enggak cocok kan dia. Kecil Nabi panjang jenggot. Kan begitu sunnah. Karena kan bukan masalah model tampilan, tapi masalah sunnahnya begitu. Apalagi kalau ada yang mengatakan, saya dipanjangkan jenggot kayak tusuk sate. Terserahlah mau bentuk apa. Yang penting, kata Nabi, jenggotnya suruh, itu sunnahnya. Kan nggak mungkin kita katakan, kata Nabi panjangkan, kata sebagian orang, itu kan nanti kayak tusuk sate lah katanya. Nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Sunnahnya begitu. Dan yakin orang Bapak Ibu akan insya Allah Bapak gagah dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menyambung dari ulasan kita pada Ahad keempat yang lalu kalau tidak salah. Dari bahasan sudah kita ulas sebahagian dari ayat-ayat tentang as-siyam. Dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Walaupun kita Bapak Ibu baca sebahagian saja dan ringkas saja, karena mungkin tidak akan mencukupi waktunya. Sudah kita ulas 183 kalau tidak salah. Saya juga tidak bisa cek sampai di mana kajian bulan yang lalu, karena internetnya bermasalah di HP, jadi nggak bisa dibuka. Kita ulas sejenak ujung dari surat Al-Baqarah 183 yang sudah sering kita dengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Berarti puasa menjadikan kita ini mulia. Punya seruan untuk orang yang beriman. Yang kedua, bahwa puasa harus dengan iman. Karena inti puasa apa? Mengurangi makan, mengurangi tidur, memperbanyak ibadah, baca Quran dan seterusnya. Dan itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan iman yang kuat. Kutiba alaikumus-siyam, diwajibkan kepada kalian as-siyam. Ketika perintah Bapak Ibu semakin kuat, maka kebaikannya semakin besar. Sebuah perintah, kalau semakin kuat perintahnya, kebaikannya semakin besar. Supaya kita tidak memahami dia sesuatu yang berat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian. Ini menandakan bahwa hubungan yang erat antara
umat Nabi dengan umat terdahulu. Al-Quran dengan kitab terdahulu. Nabi dengan nabi-nabi terdahulu. Dia punya hubungan yang erat. Sehingga Bapak Ibu, ibadah dalam Islam, kalau dibagi dari sisi yang berbeda, maka dia dibagi dua. Satu namanya ibadah yang sudah Allah syariatkan pada umat terdahulu. Pada umat-umat terdahulu. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan pada umat Nabi dalam bentuk yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, Bapak Ibu, ada ibadah yang memang khusus untuk umat Nabi. Seperti apa misalnya? Tayammum. Menggunakan media tanah sebagai alat bersuci. Hikmah lain, Bapak Ibu, ini menandakan bahawa ibadah syariat dalam Islam itulah model yang terbaik. Itulah model yang terbaik. Apa saja? Supaya tidak ada orang yang menambah atau mengurangi atau merevisi atau macam-macam. Karena itulah yang terbaik. Kan kita kasih contoh dahulu, jenazah misalnya. Bahawa model penyelenggaraan jenazah yang kita lakukan hari ini, itulah yang terbaik. Yaitu semenjak zaman Nabi Adam. Kurban, begitu juga. Nah, supaya orang Bapak Ibu tidak ada dia merusak pada ibadah, mungkin karena salah paham. Haji sama juga. Tawaf misalnya. Itulah tawaf yang terbaik. Supaya tidak ada orang Bapak Ibu ketika tawaf, dia punya bacaan lingkaran satu. Bacaan putaran dua. Ini Bapak Ibu tidak dalam sunnah Nabi. Sehingga apa yang terjadi? Menyusahkan. Pegang buku sambil tawaf. Baca buku sambil duduk saja bisa nak nampak. Apalagi membaca buku sambil tawaf. Dengan raminya orang. Karena tawaf Bapak Ibu, anggaplah orang misalnya tidak bisa baca doa ketika di Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Sependek itu nak apa dia? Atau dia tidak hafal Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, maka tawafnya tetap sah. Supaya orang Bapak Ibu tidak mempersulit diri. Kenapa? Itulah tawaf yang terbaik. Sehingga itu memberikan kelapangan. Kita tak perlu ada yang teriak-teriak. Kadang kita kalau tawaf itu Bapak Ibu serba sulit. Kesimpulannya sabar. Nikmati saja ibadah masing-masing. Kenapa? Ribut. Satu pemimpin bisa 200 jemaahnya. Dah seperti kayak rumahnya saja. Mengganggu pada orang dan zalim pada orang. Tapi dia tak sadar. Bacanya Bapak Ibu macam-macam. Ini artinya apa? Bahawa model tawaf yang diajarkan Nabi itulah model yang terbaik. I'tikaf itulah model ibadah yang terbaik. Supaya tidak ada orang Bapak Ibu membuat model ibadah yang berbeda dengan syarat dan aturan-aturan yang bermacam-macam. Apa namanya itu, Pak? Syaratnya banyak. Harus mandi dulu menurut sebagian mereka. Tidak boleh yang berdarah. Kemudian harus begini. Zikirnya harus begini. Lalu kalau kita buka dalam buku fikih, tidak bertemu. Tidak bertemu. Dan bahkan Bapak, sebagian orang memandang bahawa itulah pensucian jiwa yang terbaik. Kalau alun masuk ke lambu lai, itu alun itu. Padahal model ibadah berdiam diri di masjid yang terbaik apa? I'tikaf. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada sunnah-sunnahnya, ada yang dimakruhkan, ada yang diharamkan, ada yang membatalkan, lengkap semuanya. Nah, supaya tidak ada orang Bapak Ibu memandang seakan-akan itu lebih tinggi posisi dibandingkan i'tikaf. Padahal tidak ada dalam syariat.
Karena menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, dia butuh kepada syariat. Nabi saya, Bapak Ibu, pernah mengharamkan satu jenis madu. Sebagaimana dalam sababun nuzul, dalam surat At-Tahrim, di awal-awal At-Tahrim, itu Allah berikan teguran. Dan bisa kita baca sampai sekarang. Salah satu riwayat tentang sababun nuzul itu, di Nabi, Bapak Ibu, pulang di rumah istrinya. Yang lain, masuk ke rumah Ibunda Aisyah dalam riwayat. Lalu ketika Nabi masuk, Ibunda Aisyah mencium ada bekas bau madu di mulut Nabi alaihi salatu wassalam. Dan nampak cemburunya. Karena cemburu, Nabi ingin menenangkan Ibunda Aisyah. Kata Nabi, demi Allah, besok saya tidak lagi minum madu itu. Madu itu halal atau haram? Halal. Lalu kata Nabi, besok, demi Allah, saya tidak akan minum-minum madu itu lagi. Untuk apa? Menyenangkan hati Ibunda Aisyah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtagi maradhata azwajik. Itu Bapak Ibu Nabi. Lalu ada orang tiba-tiba datang bikin sebuah apa yang mereka namakan tak boleh makan dan berdarah. Itu makan sayur saja. Kalau orang tidak suka, Bapak Ibu, itu lain masalah. Selera. Orang nak suka, Ustaz, tak ada masalah. Atau mungkin dia tidak mampu membeli, lain masalah. Tak ada masalah. Awak nak pergi beli daging, tak ada masalah. Yang tidak boleh apa? Menjatuhkan sebuah hukum. Mengatakan selama ini tak boleh. Sampai selesai dan segala macam. Kenapa Bapak Ibu? Kalau itikaf, Nabi kan itikaf. Nabi makan. Yang berdarah, tak ada masalah. Segala makanan yang boleh dimakan di luar Ramadan, di luar itikaf, sama dengan makanan yang boleh dimakan di itikaf. Tak ada bedanya. Tapi sekarang Bapak Ibu, begitulah kira-kira. Apa yang kita maksud? Bahwa i'tikaf itulah model ibadah berdiam diri yang terbaik. Dan di masjid. Di masjid. Tentu masjid, Bapak Ibu, masjid ramai orang. Bukan masjid di tengah rimbo. Atau musola yang tengah hutan. Ada yang bikin musola bawa di tengah hutan. Itu tidak tempat bikin musola. Hutan itu untuk berladang. Bikin masjid tempat orang ramai. Bikin musola juga tempat yang supaya orang banyak solat. Baik. Balik pada bahasan kita. Kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini menandakan bahawa Ramadan atau puasa secara umum dia ibadah umat terdahulu, walaupun bentuk detailnya berbeda. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Makanya Bapak Ibu, pintu yang akan menyebabkan orang jauh dari ketakwaan, jauhi. Apapun modelnya. Apalagi di bulan Ramadan. Apapun hal yang menyebabkan rusaknya ketakwaan, jauhi. Termasuk yang dilakukan sebagian orang sebelum Ramadan. Besok ke puasa, sekarang dia ngapain? Kata orang namanya belunau. Ya belunau Pak? Oh balimau. Tapi balimaunya Bapak Ibu ke tempat wisata. Satu kolam, mandi laki-laki perempuan. Gimana caranya? Besok ke puasa. Laki-laki masuk, perempuan masuk, yang bujang masuk, yang gadis masuk, rusak. Besok mau Ramadan. Jangankan mau Ramadan, hari biasa saja tidak boleh. Hari biasa tidak boleh. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, jangan kasih izin, jangan biarkan anak gadisnya, istrinya mandi di tempat umum. Itu hari biasa. Apalagi mau Ramadan. Besok mau Ramadan. Tiba Singkarak, tiba di Harau, tiba Tontobi, macam-macam. Ini apa maknanya Bapak Ibu? Ini merusak kepada persiapan Ramadan. Kan kita mau takwa. Karena takwa itu kan bukan hanya sekedar di WhatsApp, pamflet, spanduk, insan takwa. Itu kan sah-sah saja sebagai kita mengajak.
Tapi yang lebih penting, ketakwaan. Ada yang bikin Bapak Ibu pulang bersama, berlimau bersama. Tiba caranya, organ bagai. Gimana caranya? Sesuatu yang sulit untuk kita cerna dengan akal. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu hal-hal yang menjauhkan kita dari apa? Ketakwaan. Makanya setiap hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari ketakwaan, tinggalkan. Baik sebelum Ramadan, apalagi selama Ramadan. Termasuk juga mungkin barangkali yang terjadi di sebagian remaja-remaja kita. Ini para pengurus masjid, maka ingatkanlah para remaja-remaja yang terkadang terlongsong dalam menggunakan masjid atau mungkin hal-hal yang melanggar syariat. Mau MTQ. MTQ boleh atau tidak? Pertanding baca Quran? Boleh. Tapi Bapak tentu caranya harus jangan yang merusak ketakwaan. Rapik laki-laki berdusi masuk sadanya. Dan kopi masuk, dan rokok masuk, macam-macam galui. Tak boleh. Itu malam kerja, sebian 3 malam guntiang kerja. Gimana mau takwa? Ini sisi lain lagi. Lalu Bapak Ibu mendekor masjid. Walaupun ini sisi pembahasan berbeza. Tapi ini dan terjadi Ramadan. Masjid Bapak Ibu, bagi sebagian orang itu sudah kayak aula serbaguna. Tidak boleh merusak kehormatan masjid. Aula serbaguna, sado masukan. Lampu kelap-kelip, bungo, kartu krip, kertas semen, cat ini. Ini Bapak Ibu, tak boleh. Masjid ini dia punya kehormatan. Tidak boleh sembarang saja. Nanti selesai MTQ Bapak Ibu selesai serak saruk. Itu lebih mengamen itu, saya rusak cat. Tak boleh sembarangan mengelola masjid. Masjid ini Bapak Ibu bukan aula serbaguna, ini masjid. Adalah bapak-bapak saja diganggu rumahnya begitu nak mauin. Kau nak rumah awak mana awak? Keluarkan sofanya, keluarkan karpetnya, masukkan bunga, masukkan lampu kelap-kelip, segala macam. Rumahnya nak mau jadi yang begitu. Masjid semaunya dia kerjakan. Ini bagi siapa pengurus masjid, perhatikan baik-baik. Supaya tidak merusak kepada kehormatan masjid. Tapi sisi lain Bapak Ibu, yang tadi anak-anak muda, ini kan perlu kita ingatkan. Supaya tidak menjadikan momen-momen itu merusak kepada ketakwaan. Itu anak gadis minta sumbangan tepi jalan. Laki-laki saja minta sumbangan di pinggir jalan bermasalah dalam syariat. Dalam tinjau syariat, bermasalah. Tak boleh dalam tinjau syariat. Minta sumbangan kan boleh, sah-sah saja. Selagi pada tujuan yang baik. Tapi yang tidak boleh apa? Umpang jalan. Itu ambil jalan. Yang lebih parah Bapak Ibu yang meminta sumbangannya anak gadis. Semua kadang-kadang bodak 5 senti tu buat. Lipstick 5 senti pula. Itu mengambil-ambil tapi jalan. Semangan dah. Malu lah. Ketakwaan yang mana yang bisa muncul? Kalau pinggir jalan kita, anak-anak gadis minta sumbangan. Anak-anak gadis mengambil-ambil tapi jalan. Apalagi kalau bertemu dengan sebagian sopir yang agak nakal dan tanda kutip. Artinya apa Bapak Ibu? Hal-hal yang bisa merusak pada ketakwaan, ini kita jaga. Supaya kita tidak masuk kepada hal yang bisa menjauhkan kita pada ketakwaan. Baik. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang berbilang. Ramadan Bapak Ibu, harinya berbilang 29 atau 30. Jamnya juga berbilang subuh sampai maghrib. Makanya di dalam Islam, waktu itu Bapak Ibu dijaga. Sehingga apa sunnah Nabi yang kita ulas dahulu, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Supaya bentang menahannya itu tidak terlalu lama. Makruh hukumnya dengan sengaja orang melambatkan berbuka. Maka tidak boleh dalam syariat. Makanya kita Bapak Ibu kalau menunggu berbuka itu di depan perbukuan, mau azan itu bukan karena kita kelaparan ya.
Sasak na berbuku besok salah sesantai. Bukan karena itu. Tapi memang karena sunnah. Azan berkumandang, kita segera berbuka. Kenapa itu sunnahnya? Bukan karena kita kelaparan, bukan takut lapar, bukan segala macam, bukan itu. Tapi dia memang karena sunnah. Sama bapak kita makan sahur karena sunnah. Kalau hanya sekedar karena takut lapar, yakinlah. Lama-lama orang bapak bisa berhenti makan sahur. Nyu makan sahur, lita, tidak makan sahur, lita juga, ya sudah, itu sama makan sahur. Sehingga sebagian orang bapak berpuasa, lah perlu makan sahur, lita juga nyu. Karena memang orang kalau makan sahur pun tetap akan lapar. Makanan di lambung kita bertahan berapa jam? 5 jam paling lama. Orang makan sebanyak-banyaknya jam 5 subuh itu, berapa jam paling lama bertahan? 5 jam. 6, 7, 8, 9, 10, lapar. Normal. Tetapi kita makan sahur kan bukan untuk supaya tidak lapar. Tapi supaya berkurang. Ada hikmah yang lain yang banyak. Makanya orang kalau hanya sekedar ketakutan lapar, pas sekali nak makan sahur, lalu ternyata rasanya mirip-mirip saja, ya sudah. Nah, kenapa? Karena makan sahur dia adalah sunnah. Bukan hanya masalah karena takutlah lapar. Baik. Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang berbilang. Makanya bapak dalam Islam itu makruh dan sebagian ulama mengharamkan namanya puasa wisal. Puasa nyambung. Makanya tidak sebuah kemuliaan dalam Islam. Orang bapak ibu sampai menahan lapar 5 hari, seminggu, sebulan, 40 hari. Karena ada di kisah-kisah menurut sebagian orang. Kisah-kisah orang soleh zaman dahulu, you nak makan seminggu, nak makan sebulan, itu bapak ibu tak benar kisah. Dan itu bukan sebuah kemuliaan dalam Islam. Bukan sebuah kemuliaan. Karena ada orang bapak ibu bikin namanya latihan mereka itu namanya tajwi'. Latihan lapar. Dalam Islam, tadi kan kita ulas di awal. Dalam Islam, latihan lapar apa namanya? Puasa. Makanya kan ada 3 orang yang datang pada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang satu mengatakan saya ini akan berpuasa terus. Yang satu akan mengatakan saya tidak mau menikahi perempuan. Yang satu mengatakan saya akan sholat malam terus, tidak mau tidur. Kata Nabi, sianan bertanya ucapku, marilah. Lalu kata Nabi, saya ini orang yang paling takwa kalian. Tapi kata Nabi, saya berpuasa dan juga berbuka. Saya sholat malam dan ada waktunya tidur di malam hari. Dan saya juga menikahi perempuan. Lalu di ujungnya apa kata Nabi? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak senang dengan sunnah Nabi, maka bukan umat Nabi. Karena itu bukan sebuah kemuliaan. Ada mungkin bisa katanya menurut ceritanya begitu. Bisa menahan gurunya, nggak makan seminggu, nggak makan 20 hari. Ini Bapak Ibu bukan tanda kemuliaan. Dan kalau kita lihat dalam Islam, puasa sunnah yang paling mulia, puasa sunnah Nabi Daud. Puasa sehari, berbuka sehari. Tidak ada sebuah kemuliaan berpuasa 8 hari berturut-turut, 20 hari. Kenapa? Karena itu bukan sebuah kemuliaan. Dan Nabi telah mengajarkan kita bagaimana cara berpuasa sunnah yang terbaik. Baik. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum marida aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka siapa yang adalah di antara kalian yang sakit atau dia musafir, maka hitunglah dari hari yang lain untuk diqadha, untuk diganti. Sakit Bapak Ibu ada 3. Satu, sakit yang tidak memberikan pengaruh besar. Ini orang tetap wajib berpuasa. Yang kedua, sakit yang itu memberatkan baginya. Maka ini dianjurkan dia berbuka. Dan ada sakit Bapak Ibu yang kalau dia berpuasa membahayakan bagi dirinya. Maka ini sakit, dia haram berpuasa.
Dia haram berpuasa. Aw ala safarin, atau dia musafir. Musafir Bapak Ibu, orang yang melakukan safar. Jumhur meletakkan kira-kira 80, 77, 232 lebih kurang kilo. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahawa kembali kepada uruf. Sudah disebut safar apabila dalam kebiasaan penduduk tersebut safar walaupun jaraknya belum sampai 77 misalnya. Baik. Makanya Bapak Ibu, yang dibolehkan berbuka adalah musafir. Terlepas apakah dia mudah perjalanan sekarang atau ada susah. Karena mudah dan susah ni bukan sifatnya relatif. Kalau bagi yang suka jalan-jalan, lama jalan. Kalau bagi yang pemabuk, menderita perjalanan. Kalau mereka mabuk laut katanya namanya, lebih menderita lagi. Makanya Bapak Ibu, kebolehan syariat itu adalah musafir. Adalah musafir. Fa'iddah, maka hendaklah dia hitung. Apapun uzur yang menjadikan kita boleh berbuka, hitung. Terkhusus juga kepada kaum ibu yang dia punya jadual rutin tidak berpuasa, hitung baik-baik. Supaya ibu-ibu jangan habis Ramadan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, warahari nak puasa dulu ya. Itu apa kelemahannya? Tidak menghitung dengan baik. Lalu ketika sudah datang mau mengqadha Ramadan, lalu berhari dulu. Makanya kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhra, dihitung supaya nanti diqadha di hari berikutnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang berat baginya, maka dia memberi fidyah, makan orang miskin. Makna yang pertama, ada dulu Bapak Ibu, Ramadan itu memilih. Ada fase Ramadan, tapi tidak lama fasenya, itu memilih. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dan kebanyakan ulama tafsir. Jadi, kalau dia berpuasa, tak boleh makan. Bayar fidyah. Haus terasa, boleh makan, boleh minum, bayar fidyah. Lalu ketika Allah katakan, turun firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum", maka Bapak Ibu itu tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi pilihan. Yang ada bahwa sudah tetap kewajiban Ramadan, tinggal wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang yang berat baginya, maknanya orang yang sudah tua, tidak mampu berpuasa, atau orang yang sakit, kecil kemungkinan sehatnya. Maka ini orang apa? Dia membayar fidyah. Fidyah makan miskin. Di ujung ini Bapak Ibu saya ingin ulas tentang apa namanya maksud dari sebuah maksud syariat. Dan kita akan ulas juga sedikit nanti tentang zakatul fitri. Zakat fitrah yang disebut oleh sebagian dengan istilah zakatul fitrah. Fidyah Bapak Ibu untuk miskin. Untuk miskin, makan. Berarti kita cari miskinnya untuk makan. Tidak boleh nanti yang ini jadikan uangnya untuk beli apa? Baju, beli pulsa. Sebagaimana juga zakatul fitri. Ini panitia zakat fitrah harus pahami baik-baik bahawa zakatul fitri, apa tujuannya kata Nabi? Tuhratun lis-saim wa tu'matun lil masakin. Makanya zakatul fitri dalam pandangan yang kuat, dia harus dengan bahan makanan pokok. Walaupun tentu kita tidak bisa menafikan adanya perbezaan para ulama dalam, tapi itu Bapak Ibu muncul pandangan jauh sesudah zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi para sahabat makanan pokok. Dan itu berjalan sekian ratus tahun baru ada yang memfatwakan seperti dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh dengan nilai. Makanya seperti Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa tidak sah dengan nilai. Kita tinggalkan itu
pembicaraan yang cukup panjang. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian, kita ambil pandangan yang kuat, makanan pokok. Ini berkenaan dengan apa? Zakatul fitri. Lalu apa fungsinya? Tu'matun lil masakin. Untuk makan orang miskin. Berarti panitia zakatul fitri harus pahami baik-baik, ini zakat fitrah untuk orang miskin. Kalau ada panitia zakat fitrah enggak punya data orang miskin, itu bermasalahan. Ancak jangan kumpulan ni. Amanah. Baru mau membagi baik itu karikan yang tu. Siapa nak dia giah dia? Kalau dia tidak punya data, jangan dikumpulkan. Ini amanah. Ada bapak yang ngasih zakat fitrah itu macam-macam. Yang tokoh masyarakat lah, yang pak jorong lah, yang ku imam lah, yang ku balimo, segala macam. Macam-macam kasih. Dan itu tujuannya. Dan juga dia tidak asnaf yang 8. Kenapa? Maksudnya untuk apa? Tu'matun lil masakin. Ini zakat fitrah ini bapak ibu terkadang bermasalah pada panitia. Kadang-kadang masalah yang menerimanya. Kalau menerima apa masalahnya? Awak janji barih lah jupiti sajalah. Ini masalah orang. Orang kalau enggak mau dikasih makanan pokok, jangan dikasih. Inilah kayu tu. Kamu dah standarnya. Tak perlu nyeban makanan. Berarti dia sudahkah? Tak ada kan nerima oleh Ustaz. Alhamdulillah. Lebih kayu sadut. Kan aman. Supaya kita jangan memaksakan. Karena dia mau uang itu untuk apa? Kembali kue, kembali baju, segala macam dan segala macam. Kalau bahan makanan, pasti beras dia beli. Mungkinkah ada zaman orang tidak lagi menerima zakat? Ada. Dan pernah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Jangankan zakat fitrah, zakat mal saja pun tak ada menerima. Supaya kita jangan terlalu menyusah-nyusahkan diri. Makanya panitia zakat fitrah, lihat dulu datanya. Berapa mau kita kasih? Sejauh mana ni jangkauannya? Supaya jangan memikirkan yang mau kita beri ketika sudah terkumpul beras dengan banyak. Ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Dia ada tujuannya. Baik, kan kita tutup berapa menit. Sama bapak ibu misalnya dana yatim. Yatim, dananya ada. Tapi dia punya posnya. Tidak boleh memberikan dana yatim kepada mantan yatim. Lah habis masa yatimnya, giah je lah ibu. Ada itu makanannya. Kalau diberikan tidak amanah. Kalau diberikan maka dia tidak. Yatim, yatim. Kan sudah disebutkan para ulama, yatim, orang meninggal ayahnya dan belum balik. Kalau sudah balik, tidak itu lagi posnya. Du'afa atau zakat kalau dia miskin. Jangan dikasih ayam piatu, yang ayahnya hilang, yang ayahnya sedang monggok, yang ayahnya enggak kasih nafkah. Jangan dikasih. Kalau mereknya yatim. Karena itu tujuannya. Yatim yang kayu boleh Ustaz? Boleh. Tapi sebagai apa? Sebagai bentuk perhatian, bukan memberikan banyak. Makanya Bapak Ibu, dana yatim. Kalau diberikan sama banyak, maka tidak terwujudlah keadilan. Karena anak yatim kan berbeza-beza kondisi. Ada yang umur 2 hari, ada yang umur 2 bulan, ada yang umur 1 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, beda-beda. Ada yang ibunya sakit, ada yang ibunya punya hutang, ada yang ibunya pengusaha, kan beda-beda. Sama juga, makanya panitia yang mengurusi harta anak yatim, dia harus tahu dengan baik kondisi anak yatimnya. Kalau tidak tahu ni gimana cara? Tak bisa main data. Ibu anak yatim, tu buka datanya. Anak sianu waktu. Bila ayah meninggal. Padahal pak nyok tu. Tak tahu je nak. Sebagian panitia harta anak yatim, Bapak Ibu, pengumuman. Mau bagikan harta anak yatim, bikin pengumuman. Siapa tetangganya yang ada yatim, bawalah kakaknya ke masjid. Nyapaknya nyok. Tak urusnya nak. Kapan diurus? Ramadan. Ini Bapak Ibu. Dulu pernah kata ulas juga dulu. Hal yang memilukan. Pengurus yatim tidak tahu dengan anak yatim. Panitia zakat fitrah tidak tahu dengan yang miskin. Musibah.
Padahal itu kan amanah yang dia pegang. Ujung-ujungnya Bapak Ibu masukkan data sebanyak-banyaknya, masukkan ke amplop bagi, alhamdulillah. Tak selesai keraju. Kenapa? Tidak sesuai dengan protapnya. Makanya membagikan harta anak yatim dengan jumlah yang sama tidak mendekati kepada keadilan. Membagikan harta anak yatim sekali setahun, ini lebih berbahaya nih Bapak Ibu. Lebih berbahaya. Mendekati kepada kezoliman. Pitih uangnya ada, kas semuanya. Itu yang mau dikasih itu yatim atau bank? Ini Bapak Ibu, kenapa? Dia punya posnya, punya tata kelolanya. Tidak bisa sembarang kelola. Yatim, begini aturannya. Du'afa, ini lebih lapang. Awak iuju ke menolongnya Ustaz, supaya sampai kuliah. Boleh, dianjurkan, jangan pakai dana yatim. Cari dana yang lain. Dana du'afa, atau dana zakat, bisa. Nah, supaya Bapak Ibu dia tidak salah alamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fidyatun tu'amu miskin. Ada jenis yang dibayarkan, lalu ada orang yang akan menerimanya. Karena begitulah tata kelola harta di dalam Islam. Kalau dulu kan kita ulas namanya harta warisan. Beda lagi tata kelolaan. Zakat, ada lagi aturannya. Yatim, berbeda aturannya. Zakatul fitri, ada aturannya. Tidak boleh asal. Kenapa Bapak Ibu? Itulah aturan yang mengatur. Dan Allah atur sedemikian rupa. Supaya dia sesuai dengan aturannya. Dan manfaatnya benar-benar terasa. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka atas orang-orang yang berat baginya berpuasa, sudah tua atau dia sakit yang tidak mungkin sehat atau sakit plus tua, maka dia memberi fidyah saja, makan miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau dia lebihkan dari makan satu miskin, lebih afdal. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini bagian tadi kita ulas. Orang yang memilih berpuasa lebih afdal. Di saat dahulu boleh memilih antara berpuasa dengan membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Bapak Ibu nanti di rumah baca 185 bulan Ramadan. Juga ada di sana tentang kemudahan-kemudahan Ramadan. Lalu 186 tentang doa. 187 tentang fikih keluarga, Ramadan di dalam bingkai keluarga, Ramadan bulan pendidikan, ada Ramadan bulan i'tikaf, kemudian aturan-aturan i'tikaf dan masjid, itu ada dalam surat Al-Baqarah 187. Baru baca sebagai bekal kita menuju Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik, Allah berikan kesehatan, dan sampai kita Ramadan, kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.